Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudara, agak berkurang ya jamaahnya. Ini pada kumpul di JIS ya. Ya, saya seharusnya berangkat tadi habis Jumatan, tapi ada salah satu ceramah yang tidak boleh digantikan sehingga nggak jadi berangkat. Baik, kita sampai materi hukum kemenangan bagian ketiga. Bagian pertama itu kemenangan itu sebagai takdir dari Allah. Yang kedua, kemenangan itu diberikan oleh orang-orang yang menolong agama Allah. Dan yang ketiga, hukum kemenangan yang ketiga, kemenangan itu berlaku untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ini beriman, itu sudah otomatis kita ini daftar menang atau sudah punya tiket untuk menang. Mesti ada persoalan, tapi kok ada orang beriman yang selalu kalah? Itu jawabannya mudah. Bisa jadi dia belum beriman tapi menganggap beriman, atau bisa jadi imannya belum sempurna, maka Allah tidak memberikan kemenangan. Dalam Al-Quran yang tidak saya di slide tidak ada ya, yang sering saya sampaikan, Allah berfirman. Nah, kalau ini enak, laptop saya masih opname ceritanya, terlalu capek, terlalu capek mengikuti perkembangan Amin sampai laptop saya jadi opname. Jadi ya. Baik, Allah berfirman misalnya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, imannya bersih 24 karat, tidak bercampur kesyirikan. Ini syaratnya. Jadi kalau ada orang yang iman, bersih, steril dari kemusyrikan, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka kemenangan. Jelas. Wa hum muhtadun, dan petunjuk. Artinya Allah memberikan petunjuk. Jadi iman itu dari asal kata amanah bisa bermakna amin, orang yang amanah, bisa bermakna amnu, orang yang diberikan kemenangan, bisa bermakna mengembang amanah. Jadi iman itu identik dengan kemenangan. Untuk membuktikan para jamaah sekalian, sampai yang sekarang belum terlalu tua, kalau sampai 2027 masih diberikan umur, kita akan menyaksikan bersama-sama
orang iman yang diberikan kemenangan di Palestina. Itu sudah mulai merangkak meraih kemenangan. Saya selalu mengikuti perkembangan di Palestina. Dalam waktu dekat, kata Syekh Ahmad Yasin, sekitar tahun 2027, insya Allah Zionis Israel akan bersih dari tanah Palestina. Itu kemenangan orang beriman. Lah nanti 14 ini juga menjadi uji coba. Kalau Amin itu menang, berarti kemenangan umat Islam. Tapi kalau kalah, naudzubillah, itu berarti kita yang mungkin belum sepenuhnya, atau umat Islam Indonesia belum sepenuhnya imannya sempurna. Ini kita tunggu, ini detik-detik saya garmangan nih mulai kemarin. Hati saya itu, itu ya. Baik, kita lanjut. Ini dalilnya yang pertama, yang kedua ya. Yang pertama saya sebut. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, surat Ar-Rum 47. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang beriman. Ini pernyataan resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Sehingga kalau imannya kuat pasti menang. Yang kedua, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Tentara Allah itu namanya Jundullah. Itu pasti diberikan kemenangan. Nah, ini sudah cukuplah dua dalil ini untuk memotivasi bahwa kemenangan itu berpihak kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kalau kita bicara dalam konteks ada perang, pertempuran yang nanti menentukan menang dan kalah, Allah berfirman, wa in janahu lis-salmi, dan jika mereka condong kepada perdamaian. Jadi ketika berkecamuk peperangan, kemudian pihak musuh ada condong minta perjanjian damai, fajnah laha, maka condonglah kepadanya. Wa tawakkal 'alallah, dan bertawakallah kepada Allah, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini konteksnya perang untuk menentukan kalah dan menang. Di tengah-tengah berkecamuk kok ada yang mengangkat bendera putih, pertanda menyerah, minta perdamaian, ya kita ikuti. Itu hukum perang dalam Islam. Nggak boleh ketika mereka condong minta damai kita serang, nggak boleh. Itu ada fikihnya. Fikih perang itu ada. Termasuk tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang yang renta, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak tempat ibadah agama apapun, tidak boleh merusak tanaman apapun. Indahnya hukum perang dalam Islam. Tapi Zionis melanggar semua itu. Anak-anak juga dibantai, wanita juga dibantai, tempat ibadah dibom. Dia menghalalkan segala cara. Islam tidak. Kemudian berikutnya, wa iyuriduna ayyahdauka, dan jika mereka bermaksud menipumu, pura-pura damai, pura-pura janji perundingan, gencatan senjata, pura-pura dia menipumu, bagaimana sikap kita? Fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Ini bukan urusan kita. Jadi konsep keagamaan kita itu, para jamaah sekalian, kita ikut zohirnya. Kita nggak boleh menuduh, wah ini paling pura-pura ini, paling pura-pura masuk Islam ini.
maka dibunuh saja. Nggak boleh. Kalau zahirnya sudah asyhadu alla ilaha illallah, walaupun hatinya menipu, tetap dibebaskan. Termasuk dalam konsep perjanjian damai. Kalau mereka bermaksud menipumu, maka cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Ini urusannya Allah misalnya, bukan urusan Anda gitu ya. Huwallazi ayyadaka binasrihi. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya. Jadi Allah yang memperkuat dengan pertolongannya. Wabil mukminin, dan dengan para mukmin, orang-orang yang beriman. Baik para jamaah sekalian, kita coba sekarang studi terhadap contoh-contoh dalam perang yang dialami oleh Nabi. Ada pelajaran apa kira-kira dalam perang itu? Nah, ini ada kalanya Allah Ta'ala menolong orang-orang yang dimenangkan dengan malaikat yang diturunkan dari langit. Jadi kemenangan pertolongan Allah pada orang beriman itu, pertama ada kalanya malaikat menjadi pasukan ikut berperang. Seperti dalam perang Badar 1, perang Khandaq 2, dan perang Hunain. Ini sampel contoh. Perang itu kan 83 kali Nabi berperang itu. Yang hampir kalah itu ada 2. Yang pertama perang Uhud, hampir, tapi enggak kalah. Yang kedua perang Hunain. Semua ini karena kesalahan. Nah, nanti kita kaji coba. Nah, ini isanya jam pinten sak niki, Pak? Hah? Jam 7:08. Nggih pun. Soalnya saya nanti nggak bisa sholat sini, saya harus ceramah di Delta Sari Indah, ceramah kemanten biasanya tepat waktu. Jadi sana nunggu sedikit, saya agak percepat dari sini. Mudah-mudahan Pak Prabowo sudah hengkang dari stadion ya. Tadi ketemu saya gini-gini. Ya, saya pas sampai bundaran itu beliau keluar gini-gini. Ya bukan sini ke saya, bukan ke yang lain. Jangan keliru ya. Baik. Sekarang kita bicara tentang perang Badar. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita membaca secara utuh perang Badar itu, sebetulnya umat Islam itu tidak niat perang. Waktu hijrah ke Madinah, kan perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Baru tahun kedua Hijriah. Lah, orang-orang yang hijrah itu nanti kaitannya dengan Isra Mi'raj. Saya tidak menyampaikan itu karena saya kemarin ceramah dibid'ahkan oleh orang. Ruang mono gak tema Isra Mi'raj itu ya. Katanya bid'ah, ya wis. Apa ditutup sekarang terus saja ya wis. Jadi Isra Mi'raj itu tahun 12 kenabian. Kemudian tahun 13 kenabian Nabi hijrah ke Madinah. Karena Nabi 13 tahun di Makkah. Lah Isra Mi'raj itu Allah ingin mengayak, nyaring siapa-siapa yang imannya 24 karat, itulah yang mau berangkat hijrah ke Madinah. Jadi yang hijrah ke Madinah itu sahabat Nabi yang imannya sudah tidak diragukan lagi karena yakin akan peristiwa yang tidak masuk akal. Isra Mi'raj itu waktunya 2/3 malam, padahal dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, take off ke Sidratul Muntaha. Itu kalau dari langit Sab-7 saja, itu kalau ikut kecepatan cahaya dalam teori relativitasnya Einstein, itu belum Sab-7 Sidratul Muntaha. Langit Sab-1 dari Baitul Maqdis itu butuh waktu 11 miliar tahun.
Tapi Nabi kurang dari 1 malam. Makanya pakai subhana, maha suci Allah. Itu nanti panjang. Baik. Nah, kemudian hijrah ke Madinah. Orang-orang yang yakin akan Isra Mi'raj ini. Lah karena hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan hartanya, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan hartanya, ontanya, domba ternaknya, ditinggalkan semua. Karena demi hijrah ke Madinah. Lah oleh orang-orang kafir Quraisy ini dipungut semua, dijual ke pasar Sam. Ini terdengar pemiliknya yang sudah di Madinah. Luar tak kita dirampok oleh kafir Quraisy, dijual ke pasar Sam. Maka sepakat, dia tahu jadwal pulang itu, kapan berangkat, kapan pulang, musim itu dalam surat Al-Quraisy itu. Jadi berangkat ke Sam itu bulan apa, biasanya pulang bulan apa. Maka sahabat-sahabat Nabi, termasuk Nabi, kita cegat. Ketika mereka pulang dari menjual produk kita, nanti kita ambil hak kita. Jadi bukan niat perang. Lah berita ini ternyata bocor karena ya namanya berita ya, bocor sampai ke Sam ketika mereka belum pulang. Maka kemudian orang-orang kafir yang menjual harta umat Islam itu 1.000 orang konsentrasi siap perang. Dengan kendaraannya, kuda, onta, senjata, pedang, tombak. Lah umat Islam karena nggak perang, nggak niat perang, dia hanya membawa dari 300 orang itu hanya 5 kuda dan 10 ekor onta dan tidak membawa senjata. Maka ketika perang, 1 pedang dipakai 5 orang gantian. Bayangkan. 300 melawan 1.000 orang. Apa yang terjadi? Allah memberikan kemenangan padahal tidak niat perang. Lah itu ceritanya. Lah perangnya itu di dekat Sumur Badar. Sumur Badar itu kalau sekarang petanya antara kota Makkah dan Madinah. Di tengah-tengah itu terjadi pertempuran perang Badar yang dimenangkan oleh umat Islam, mampu mencukur hampir habis tentara kafir dalam perang Badar. Padahal umat Islam dalam kondisi puasa pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kenapa diberikan kemenangan? Karena posisi kondisi imannya masih steril 24 karat, tidak bercampur kemusyrikan apapun. Lalu malaikat turun. Nah, ada ayatnya ini. Surat Al-Anfal ayat 12. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kamu. Ini malaikat yang diturunkan dari langit untuk membantu perang Badar. Fasabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi sampai kalau tahu Pak, rahasia orang kafir itu, orang kafir itu penakut. Karena Allah menurunkan ketakutan kepada mereka. Makanya di Palestina itu tentara yang di depan itu bukan asli orang Zionis. Dia menyewa dari berbagai negara, dibayar dengan harga yang mahal untuk berperang melawan Muslim Palestina. Hari ini, mohon maaf, di negeri ini banyak orang ketakutan. Ya apa nek kalah? Termasuk Bupati Sidoarjo takut kan? Iki nek kalah itu jejak digital korupsinya kan mesti diurus. Mesakno jane. Termasuk Gubernur Jawa Timur ketakutan.
Makanya dia mendukung paslon 2 itu dalam rangka menyelamatkan supaya tidak dipanggil KPK. Loh, itu anak kecil tahu loh Pak. Anak saya itu tahu. Bukan rahasia. Jadi artinya orang kafir itu ditanamkan ketakutan oleh Allah ketika menghadapi umat Islam. Jadi kita ini ditakuti, cuma sampean gak kerosok, sampean malah takut. Kenapa takut? Umat Islam nggak boleh penakut gitu ya. Nah ini aturan perang dalam Islam. Fadribu fauqal u'naqi. Ini tidak sembarangan, Pak. Maka penggallah kepala mereka. Jadi dalam perang itu, ini kan perang dalam Islam itu masih head to head, masih pakai senjata pedang, belum pakai senjata mutakhir. Jadi waktu itu konteksnya ya dipenggal kepalanya sebagai tanda kemenangan. Termasuk Abu Jahal ya dipenggal kepalanya. Yang kedua, wadribu minhum kullabanan, dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini tafsirnya bukan ujung jari ini. Jadi suruh memancung sampai sini, maksimal sampai sini. Kenapa? Karena kalau sudah dipancung sampai sini, dia sudah tidak bisa pegang senjata. Jadi bukan jarinya lah wangel, boleh jarinya sing di. Jadi maksudnya sini atau sini. Definisi tangan dalam bahasa Arab itu ya dari sini sebetulnya. Maka hukum potong tangan yang diterapkan di Saudi itu bukan di sini memenggalnya, tapi di sini. Tujuannya apa? Dia pertama menjadi pressure bagi publik. Iku lolai nek mencuri maka dia nggak punya tangan. Ini sudah cukup luar biasa. Yang kedua, dia tidak bisa mengulang lagi melakukan pencurian karena tangannya sudah diputus. Ini hukum dalam Islam. Bandingkan dengan hukum KUHP. Orang mencuri, coba efektif mana hukum Islam dan hukum kafir? Orang mencuri, jadi kalau mencuri dipotong itu ada nilainya Pak. Tidak karena lapar, nggak bisa makan, kemudian mencuri, itu tidak dipotong. Jadi ketika dia sudah ahli, memang pekerjaannya mencuri, baru dipotong. Kemudian dilepas. Bayangkan kalau ditangkap, ditahan, berapa biayanya satu hari? Saya mencuri, ditangkap, ditahan 6 tahun. Biaya selnya berapa? Biaya kamar mandinya berapa? Biaya makannya berapa? Jadi hukum kafir itu malah tidak efektif. Biayanya tinggi. Tapi hukum Islam efektif dan membuat jerah. Kalau hukum kafir, semakin dia ditangkap, dipenjara, semakin ahli, keluar tambah ahli mencuri. Itu ada tetangga saya itu, ditangkap narkoba, pertama karena pemakai 6 tahun, kemudian pulang 3 bulan ditangkap lagi, tuduhannya bukan pemakai, sudah pengedar. Itu karena hukumnya. Nah kalau dalam Islam ya begitu. Misalnya orang yang zina mukson misalnya, itu kan hukumannya dilempari batu sampai mati, dan itu disaksikan. Akan menjadi pressure, orang nggak akan melakukan zina, takutnya setengah mati. Karena kalau ini dilempari batu sampai mati. Tapi karena hukum itu ringan di negeri ini, maka perbuatan maksiat itu seakan-akan biasa. Ini makanya kita harus punya cita-cita bahwa syariat Islam itu membumi dalam kehidupan kita, dan itu dijamin undang-undang. Kalau ditanya kenapa Aceh bisa menerapkan syariat Islam, karena masyarakatnya menghendaki, bisa. Itu ada aturannya. Kenapa di Jogja ada aturan orang tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta? Karena masyarakat menghendaki. Hukum itu sejak zaman Mataram masih disetujui. Sehingga Cina itu nggak bisa punya tanah di Jogja itu. Hanya sewa, nggak bisa memiliki.
Lah Sidoarjo misalnya kita hearing ke DPR misalnya, karena yang menang itu PKS, PKB, Partai Umat misalnya mayoritas, PDI kalahnya 15%. Kita akan menerapkan hukum Islam di Sidoarjo. Pertama, setiap warung kopi tidak boleh menjual miras misalnya, satu saja. Ini harus jadi undang-undang perda. Kan berdebat di anggota dewan. Ya kalau nggak setuju kita voting aja. Ternyata 75% setuju perda ini, 25% tidak setuju. Jadi, nah siapa yang mikir begini ini? Makanya ini pentingnya politik, pentingnya partai Islam menang bisa menentukan. Saya tuh keliling Sidoarjo ini. Itu saya gambar di Sidoarjo itu kan kota santri ya. Ini nalar kritis saya yang muncul. Itu di perempatan itu tugu-tugu itu maknanya apa itu? Itu konseptornya siapa itu? Ya taruhlah NU mayoritas, kenapa enggak Muhammadiyah, kenapa enggak mikir ya mbok, karena negara Sidoarjo ini mayoritas muslim, hampir 90% lah muslimnya ya. Ya mestinya bentuk bangunan itu yang islami lah. Sing di Pasar Larangan itu lampu-lampu, yang di sini itu apa itu maknanya? Yang di Ramayana itu apa Pak maknanya? Saya ingin tahu apa maknanya itu. Nggak ada, nggak filosofis. Nah itu berarti konseptornya itu mungkin orang-orang Kejawen, bukan orang-orang Islam yang ada di Pemda itu, sehingga tidak menunjukkan tradisi atau gambar lah gampangannya, gambar kubah atau gambar yang Islami kan bisa ada pesan moral mestinya dalam perspektif Islam. Kalau daerah itu muslim, di tol kalau sampai masuk di Madiun itu kan diprotes di media sosial. Loh memang saya berhenti, saya coba lereng, betul Paluarit enggak? Paluarit Pak itu, ngerti nggak yang di tol itu loh Madiun saja bekas-bekas PKI bisa memberikan inspirasi kepada wilayahnya di kekuasaan mereka. Simbol Paluarit ditampilkan di jalan tol pintu gerbang masuk ke Madiun. Nah Sidoarjo mestinya kan misalnya itu ada jalan Ponti. Ponti itu apa maknanya? Hah? Pondok Jati ya? Oh. Aku kok iki lho kok jalan Ponti iki opo sih? Ya wis lah, gak tak kritik lek ngono. Wong Pondok Jati gak gelem ngaji. Nah, mestinya kita mengusulkan ada tokoh-tokoh. Misalnya kalau saya bupatinya ya, Muhammadiyah tak kayak satu jalan tokoh Muhammadiyah sapa terserah. NU tak kayak. Sehingga jalan itu nanti ada jalan Umar bin Khattab, indah sekali. Ada jalan Salman Al Farisi, begitu. Ada jalan Mu'adz bin Jabal. Kapan besok ngono? Nunggu saya bupatinya. Buaya ini. Yang kedua, perang Ahzab. Perang Ahzab itu bapak-bapak ibu-ibu juga disebut perang Khandaq. Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang ini di Madinah. Yang membawa bendera Rasulullah adalah Zaid bin Haritha dan Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan pemimpin pasukan musuh adalah Abu Sufyan bin Harb. Jumlah pasukan kaum muslimin 3.000 melawan 10.000 pasukan musuh. Kalau perang Badar 300 melawan 1.000. Ini 3.000 melawan 10.000. Ini menarik Pak perang ini. Saya tunjukkan kelanjutannya. Nah ini dulu perang Khandaq ini ada gagasan Salman Al Farisi. Ini bukan orang Arab, orang Persia
waktu itu peradabannya muncul lebih dulu majunya daripada Jazirah Arab. Maka apakah Nabi tidak mampu membawa kemenangan? Bisa. Nabi malah menyampaikan, apakah ada gagasan dari Anda semua? Salman Al-Farisi mengangkat tangan. Ya Rasulullah, ada tradisi di daerah kami di Persia. Perang itu untuk supaya kita menang, kita membuat parit. Nah, kemudian gagasan ini sesuai dengan wahyu secara implisit. Nabi setuju, maka dibuat parit. Nah, ini gambarannya. Ini perang Khandaq. Panjang parit itu 544 meter. 5 kilo 44 meter. Sehingga karena 5 kilo nggak mungkin dalam waktu cepat dia berputar. Satu. Yang kedua, lebarnya 4 meter 62 cm atau 4 meter setengah punjul titik. Kenapa? Karena kuda tidak mungkin melompat jaraknya 4 meter. Dihitung oleh Salman Al-Farisi. 4 meter itu dari tembok ini kemana? Ke sana. Satu saf ini berapa meter? Dari jaga ini kurang 4 meter ya? Iya, nggak bisa melompat 4 meter setengah kuda. Kemudian dalamnya 3 meter 234 cm. Ini juga dihitung, kalau kuda ini terjun 3 meter lebih, nggak bisa melompat bangkit. Ini otak encernya Salman Al-Farisi. Nah, dari strategi ini, maka dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, umat Islam diberikan kemenangan. Loh ini loh Pak, Nabi masih pakai ikhtiar seperti ini. Jadi syarat-syarat kemenangan itu dipenuhi. Lah kita ini maunya minta menang seperti membalikkan tangan. Belum berkeringat sudah minta kemenangan. Berkeringat dulu. Makanya kalau paslon 1 itu semakin sadis penghalang-penghalangnya, rezim ini semakin sadis menghalangi, itu justru baik. Seperti perang Khandaq ini, dia akan diberikan kemenangan, diukur dengan kualitas ujian yang diterima. Jadi ganok ceritane tangi turu terus menang, si ngono ketek ngene, wis nggak mungkin lah. Makanya kemenangan itu ya bangun malam, kemenangan itu ya berkeringat, kemenangan itu ya berjihad. Saya tuh meneliti ayat-ayat jihad ya di dalam Al-Quran. Waktu saya S1 itu nulis skripsi judulnya Jihad dalam Perspektif Al-Quran. Jihad itu disebut 29 kali, cukup panjang. Nah, tidak ada kemenangan umat Islam itu tanpa jihad, kesimpulannya. Kalau kita baca, sampai kalau punya kitab Mu'jam Fahras itu, kan kata jihad itu bisa dilihat semua. Surat ini, ayat ini, surat ini itu 29 kali. Jadi kemenangan identik dengan jihad. Lah jihad itu ada dua. Dalam kondisi aman ya bersungguh-sungguh. Dalam kondisi ada musuh ya perang. Itu jihad. Lah hari ini kita jihad politik. Makanya nanti harus ada relawan. Walaupun tidak dibayar, lihat di TPS kita masing-masing. Karena berita yang terbaru di atas jam 12 itu ada orang yang nyoblos itu yang dari luar, dilayani jam 12. Nah ini banyak orang datang nanti, kata EF Saifullah Fatah. Jadi kuncinya di atas jam 12 setiap TPS harus diawasi, karena bisa saja orang itu satu orang bawa 10 kertas yang sudah dicoblos, atau dia tidak membawa dokumen, tapi sehingga kemungkinan ada anggota-anggota TPS yang disuap. Ya kalau di Sidoarjo mungkin TPS kita enggak lah, tapi di daerah-daerah yang abangan, yang hanya butuh duit, seperti tadi itu katanya 100.000 transportnya. Ada nih itu tadi.
nggak ada ya. Saya sempat wawancara di pos depan itu. Tadi sedikit Pak yang hadir. Siapa bilang penuh? Galaknya nih. Terus saya tanya, kalau dibanding Anies banyak mana Pak yang datang? Waduh nggak tahu saya. Rasanya itu ya kayak Anies lah, timbangannya sampean. Cuma aku gak ngomong ngono mesakno. Jadi ini perang Khandaq. Jadi berat sekali. Menggalinya 5 kilo itu gimana Pak? Berapa orang? Butuh waktu berapa lama? 5 kilo, lebarnya 4,5 meter, dalamnya 3 meter lebih. Kira-kira butuh berapa orang untuk menggali? Kemudian tidak saya tulis di situ. Ini Pak, ini kan galian. Jadi apa yang digali ini ditaruh di sini, bukan di tiang. Paham maksud saya? Misalnya ini umat Islam, galinya itu ke sini tanahnya ini, jadi untuk di sini. Nah ini bisa melihat bahwa tidak bisa melihat. Jadi untuk memanah ini idenya Salman Al Farisi. Makanya musola saya tak kasih nama Salman Al Farisi. Karena saya sangat kagum dengan tokoh ini. Bukan orang Arab tapi luar biasa kecerdasannya. Nah, terakhir yang ketiga, ayatnya dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Idz ja'atkum junudun, ketika bala tentara datang kepadamu. Fa'arsalna alaihim rihan, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan, kepada pihak musuh dalam perang Khandaq. Wa junudan lam tarawnaha, ini yang saya maksud malaikat. Dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu, yaitu malaikat dari langit. Wa kanallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melipat apa yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat kok melipat. Tuwai repot ya. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perang Hunain. Nah, perang Hunain ini umat Islam merasa sudah besar pasukannya. Perang Hunain menjadi salah satu bentuk peringatan bagi kaum muslimin karena sombong dengan jumlah yang banyak. Karenanya banyak pasukan Islam yang lari tunggang langgang dari perang Hunain ini. Pertempuran itu terjadi setelah peristiwa Fathu Mekah, tepatnya pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Jadi habis Fathu Mekah, ada yang tidak bisa menerima karena Fathu Mekah itu. Nabi Muhammad mengirimkan pasukan sebanyak 12.000. Dari 12.000 itu sebanyak 2.000 tentara merupakan kaum Quraisy yang baru masuk Islam. Jadi sekait masuk Islam imane sik ringke, kemudian kena cobaan, lari tunggang langgang. Ayatnya ini, ini ya, ini yang terakhir. Summa anzalallahu sakinata ala rasulihi. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya. Rasul tenang, diberi ketenangan oleh Allah. Wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman. Sama, wa anzala junudan lam tarawnaha, pasukan yang tidak terlihat. Wa azabal ladzina kafaru, dan dia menimpakan azab kepada orang kafir. Wa dzalika jazaul kafirin, itulah balasan bagi orang kafir. Hampir kalah perang Hunain ini karena merasa besar tapi menang, masih diberikan kemenangan. Makanya hari ini pelajaran perang Hunain, jangan pernah bangga dengan mayoritas. Karena 83 kali perang Nabi semuanya minoritas, bukan pasukan yang mayoritas. Tapi Allah memberikan kemenangan. Titik tapi emas. Wate tapi teletong, ngerti teletong? Lebih berharga mana? Ya mohon maaf, rada kasar jane bahasa itu. Emas itu walaupun sedikit mahal,
Tapi kotoran tuh walaupun satu gunung nggak ada harganya. Kita harus mulai mengacu kepada yang sedikit kalau terpaksa tapi berkualitas. Tapi nek iso ya mayoritas yang berkualitas. Saya mohon maaf, saya langsung pamit. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.